Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak ingin melanjutkan materi kemarin sebelumnya yang membahas terkait tentang persamaan kuadrat. Nah, kemarin sudah dibahas terkait persamaan kuadrat. Itu untuk menyelesaikannya terdapat 3 cara. Ya, yang pertama memfaktorkan, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada kali ini untuk pembahasannya yaitu menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ya. Baiklah, masuk ke pembahasan. Jadi, penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna itu bisa dilakukan ketika kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan dengan pemfaktoran. Nah, metode ini akan mengubah persamaan kuadrat itu menjadi bentuk aljabar seperti berikut. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian bentuk kuadrat sempurnanya itu menjadi X P dikuadratkan sama dengan Q. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini jika nanti bernilai positif, maka di sini juga positif. Ketika ini bernilai negatif, maka di sini juga bernilai negatif. Kemudian, bagaimana cara mengubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi bentuk kuadrat sempurna? Nah, ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk metode ini. Nah, yang pertama itu membuat koefisien X kuadratnya itu menjadi 1. Nah, ini A-nya ini dirubah menjadi 1. Misalkan ini sudah 1, maka langkah 1 sudah terpenuhi. Jika ini A bernilai 2, maka harus diapakan biar menjadi 1. Nah, dibagi 2. Jadi nanti semuanya dibagi 2. Baik, lanjut ke yang langkah kedua. Langkah kedua yaitu semua suku yang memiliki variabel itu diletakkan di kiri, kemudian konstanta itu diletakkan di sebelah kanan. Jadi nanti untuk bentuk selanjutnya itu untuk semua variabel ini di sebelah kiri sama dengan, kemudian konstantanya ini kita pindah ruas ke kanan sama dengan. Kemudian yang ketiga, bagi koefisien X dengan 2. Jadi nanti selanjutnya kita membagi nilai B ini dengan 2. Selanjutnya kuadratkan bilangan yang diperoleh dari langkah nomor 3 dan tambahkan di masing-masing ruas. Jadi setelah ini nanti dibagi 2, nanti ditambah B per 2 kuadrat sama dengan C ditambah B kuadrat, seperti itu. Kemudian yang ke nomor 5, langkah nomor 5 yaitu ubah ruas kiri menjadi bentuk jumlah atau selisih kuadrat. Nanti yang selanjutnya mengubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini caranya bagaimana? Ini caranya nanti difaktorkan, bisa dilihat nanti di contohnya biar lebih paham. Kemudian yang ke-6, operasi akarkan kedua ruas. Jadi nanti sebelah kiri dia ditarik akar, kemudian yang kanan juga dicari akarnya. Nah, selesaikan persamaannya. Baik, jadi seperti itu untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ini. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa kita lihat di contoh berikut ini. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 12X ditambah 2 dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kita mulai pembahasannya. Ini persamaannya kita tulis terlebih dahulu. X kuadrat sama dengan 12X ditambah 2. Nah, ini yang langkah yang pertama yaitu mengubah nilai A itu menjadi 1. Nah, karena ini sudah 1, maka langkah 1 sudah terpenuhi. Lanjut ke langkah yang kedua. Ya, langkah kedua yaitu memindahkan semua bilangan yang mempunyai variabel X atau variabel apapun itu ke sebelah kiri dan konstantanya di sebelah kanan, sehingga ini 12X dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 12X. Ini langkah 2. Kemudian masuk ke langkah 3. Ya, langkah 3 itu yaitu mengkuadratkan bilangan B. Jadi ini 12 per 2. Ini langsung masuk ke langkah 4 yaitu menambahkan hasil dari pembagian 2 dan dikuadratkan tadi. Ya, seperti itu. Lanjut ke langkah berikutnya. Ini bisa digunakan 12 per 2 itu menjadi 6. Jadi
X menjadi X kuadrat min 12X ditambah 6 kuadrat sama dengan 2 ditambah 6 kuadrat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita menambahkan pada bagian ruas kiri, maka ruas kanan juga harus ditambahkan sehingga nilainya akan tetap sama. Lanjut ke langkah yang kelima. Nah, ini langkah yang kelima yaitu ubahlah persamaan ini menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena ini bernilai negatif, negatif 12X, maka di sini juga tandanya kurang. Jadi X dikurangi 6 dalam kurung ini kemudian dikuadratkan sama dengan 2 ditambah ini 6 kuadrat sama dengan 36. Ya, selanjutnya ini kita ditemukan X dikurangi 6 kuadrat sama dengan 38. Ya, masuk ke yang ke-5. Langkah yang ke-6 ya maksud saya. Langkah yang ke-6 yaitu mengoperasikan akar. Jadi X dikurangi 6 kuadrat itu ditarik akar menjadi X dikurangi 6. Kemudian untuk 38 karena tidak bisa ditarik akar, bisa kita tulis saja seperti ini. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena ini kita akarkan, maka ini tandanya bisa positif, bisa juga negatif. Karena negatif kali negatif adalah positif, juga positif kali positif adalah positif. Seperti itu. Lanjut ke ini. Kita selesaikan persamaannya sehingga didapatkan nilainya itu X sama dengan 6 ditambah akar 38 atau X sama dengan 6 dikurangi akar 38. Nah, sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 6 ditambah akar 38 X dengan 6 dikurangi akar 38. Jadi seperti ini himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk lebih pahamnya bisa kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0 dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Ya, langkah yang pertama yaitu kita ubah nilai A itu menjadi 1. Caranya seperti apa? Ya, caranya seperti ini, kita bagi dengan 2, nilai A-nya 2, sehingga 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 7 dibagi 2, dan negatif 4 dibagi 2, sehingga didapatkan persamaan baru menjadi seperti ini, X kuadrat ditambah 7 per 2X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengumpulkan untuk bilangan yang mempunyai variabel itu di sebelah kiri sama dengan, atau di ruas kiri, kemudian konstantanya di ruas kanan. Menjadi seperti ini, X kuadrat ditambah 7 per 2X sama dengan 2. Selanjutnya, nah ini langkah 3 sama 4 kita jadikan 1 ya. Jadi yang langkah berikutnya itu membagi bilangan B itu dibagi dengan 2. Seperti ini, 7 per 2 dibagi 2. Kemudian dikuadratkan, ditambahkan di masing-masing ruas seperti ini. Sehingga menjadi hasilnya ini 7 per 2 dibagi 2 itu 7 per 4. Jadi persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 7 per 2X ditambah 7 per 4 kuadrat sama dengan 2 ditambah 7 per 4 kuadrat. Nah, kemudian kita rubah menjadi bentuk penjumlahan, rumus penjumlahan atau selisih tadi. Nah, karena ini nilai B-nya itu positif, maka di sini juga penjumlahan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sehingga jadi ini kemudian tinggal kita faktorkan atau maksud saya kita operasikan akar. Jadi X ditambah 7 per 4 kuadrat itu kita tarik akar menjadi X ditambah 7 per 4, dan ini 81 per 16 kita tarik akar bisa menjadi plus minus 9 per 4. Ya, 81 itu akarnya dari 81 itu 9 dan akar dari 16 itu 4. Jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita operasikan, dapatkan nilai X sama dengan 9 per 4 dikurangi 7 per 4 atau X sama dengan negatif 9 dikurangi 7 per 4. Jadi didapatkan nilai X sama dengan 2 per 4 atau bisa disederhanakan 1 per 2. Atau nilai X sama dengan negatif 16 per 4 sama dengan negatif 4.
Sehingga didapatkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 1/2 dan X sama dengan negatif 4. Ya, kemudian lanjut ke contoh yang ketiga. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengubah nilai A itu sehingga menjadi nilai 1. Nah, yaitu karena ini nilai A-nya 3, maka kita bagi dengan 3. 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3 sama dengan 0 kita bagi dengan 3 sehingga didapatkan nilai x kuadrat dikurangi 8/3x ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua yaitu mengumpulkan untuk variabel suku atau bilangan yang memiliki variabel berada di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nah, ini untuk nilai 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Kemudian kita bagi bilangan B itu dengan 2, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan di masing-masing ruas. Seperti langkah-langkah yang tadi, langkah 4 dan 5 ini kita jadikan 1. Mohon maaf, langkah 3 dan 4 kita jadikan 1 menjadi seperti ini. Kemudian bisa 8/3/2 dibagi 2 ini bisa dihasilkan menjadi nilai 8/6 kuadrat. Jadinya persamaannya x kuadrat dikurangi 8/3x ditambah 8/6 kuadrat sama dengan negatif 1 ditambah 8/6 kuadrat. Nah, kemudian ini kita rubah menjadi rumus penjumlahan tadi yang kita seperti langkah yang kelima. Nah, ini didapatkan persamaan x dikurangi 8/6 pangkat 2. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Karena ini nilai B-nya itu negatif, maka di sini tandanya dikurangi atau dikurangkan. Sama dengan negatif 1. Nah, ini kita operasikan 8/6 kuadrat jadi 64/36. Nah, kemudian kita jumlahkan ini negatif 1 ditambah 64/36 menjadi 28/36. Nah, setelah itu lanjut masuk ke langkah yang ke-6 yaitu akarkan, operasi akarkan dari masing-masing ruas. Nah, ini x dikurangi 8/6 kuadrat itu ditarik akar menjadi x dikurangi 8/6 sama dengan plus minus 2 akar 7. Nah, ini 28 ini kan 4 dikali 7. Akar dari 4 itu 2. 2 akar 7 per akar dari 36 yaitu 6. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita operasikan, kita cari nilai x-nya yaitu x sama dengan 2 akar 7/6 ditambah 8/6 atau x sama dengan negatif 2/7 2 akar 7/6 ditambah 8/6. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan membagi 2 semua, didapatkan nilai x sama dengan 1 akar 7/3 ditambah 4/3 atau x sama dengan negatif 1 akar 7/3 ditambah 4/3. Seperti itu, sehingga didapatkan nilai x dari persamaan kuadrat tersebut untuk x1 sama dengan 1 akar 7/3 ditambah 4/3 dan x sama dengan negatif 1 akar 7/3 ditambah 4/3. Mungkin itu saja untuk penjelasan materi pada kali ini. Jika ada yang dibingungkan, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak. Nah, untuk latihan soal seperti biasa, silahkan kerjakan dan dikumpulkan pada tempat yang tersedia. Baik, mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.